Hai trader semua, kembali lagi bersama kami di program spesial Dew Point Traders Invite Part 3. Kali ini kita punya kesempatan seru untuk ngobrol langsung dengan salah satu trader Dew Point yang luar biasa nih, Bapak Tatok Imbang. Siapa yang penasaran sama cerita perjalanan trading beliau dan rahasia suksesnya? Yuk langsung aja kita mulai. Selamat siang Pak Tatok, gimana nih Pak? Apa kabar Pak Tatok? Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan kami nih ya Pak ya. Dan untuk memulai sesi ini, bisa ceritakan sedikit tentang Bapak dan bagaimana awalnya Bapak terjun ke dunia trading. Apa yang membuat Bapak tertarik nih dalam dunia trading? Ya, terima kasih Bu. Nama saya Tato Imbang. Memang saya masuk ke trading itu sekitar tahun 2021. 2021 itu karena penasaran nih, gitu kan. Teman-teman saya kok main trading gitu kan, saham atau apa. Termasuk adik saya juga ikut, saya kan main trading. Ini kok ini trading ini kok orang pada suka ya, berarti sesuatu hal yang profit gitu kan posisinya. Nah, pertama kali kenalkan itu memang saya ceritakan nih, banyak potensi untuk bisa untung maupun juga terakhir memang pertanyaannya ini bisa rugi apa enggak nih kan. Ternyata juga ada potensi rugi gitu kira-kira. Tapi pada prinsipnya kan karena semua teman-teman saya gitu kan, termasuk adik saya juga, baik tetangganya juga gitu kan, bahwa trading itu adalah sesuatu hal yang menguntungkan, tinggal kita bagaimana istilahnya menjalaninya gitu. Sepanjang itu bisa dikendalikan atau bisa kita lakukan dengan matang, ya pada intinya juga bisa punya profit lah, kira-kira kita ada keuntungan. Iya, oke. Nah, selama bertahun-tahun menjalani trading ini nih Pak, pasti kan ada nih tantangan yang Bapak hadapi kan pastinya. Nah, apa sih Pak kesulitan terbesar yang pernah Bapak alami dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Tantangan terbesar memang ini apa namanya, emosi ya. Emosi itu dalam artian adalah pengendalian diri. Oke. Gitu. Memang dunia trading itu kan seperti saya ini waktu awal masuk gitu. Ini kan kita masuk ke dalam hutan gitu. Yes. Begitu masuk dalam hutan, pilihan cuma dua, mau masuk sendiri atau mau pakai guide atau istilahnya pemandu gitu kan, masuk hutan. Nah, begitu kita memilih diri kita sendiri, otomatis kita harus banyak tahu kan gitu ya, banyak tahu tentang hutan itu bagaimana, lalu kemampuan kita menghadapi situasi seperti apa. Tapi kalau dengan guide-nya ini atau pemandu tadi, ya sudah, berarti kepercayaan, kira-kira gitu. Nah, dengan kepercayaan tadi, begitu kita memasuki area yang tidak kita tahu gitu kan, minimal kita juga kan belajar gitu ya, tinggal tingkat kepercayaannya seperti apa gitu. Kenapa mengendalikan diri sendiri itu agak sulit, gitu. Karena apalagi kalau kita misalnya kalau di hutannya kita kesasar gitu kan, orang udah berpikiran nggak jernih gitu, apalagi orang begitu, waduh udah mau rugi nih gitu kan, rugi udah mulai banyak, biasanya udah mulai nggak kontrol gitu kan, malah jadi jor-joran. Biasanya itu yang menambah orang jadi lebih dalam nih ruginya gitu. Tapi ya lagi-lagi jika kita bisa kendalikan, ya berarti kita bisa istilahnya bisa mengkontrol lah, kayak gitu. Karena ada dua hal misalnya yang di dunia trading itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu kan kita hanya punya dua sebenarnya. Kita punya manajemen risiko dan cara mengendalikan risiko, gitu kan. Risiko rugi ada, tapi kalau kita bisa mengendalikan kerugian ini, gitu kan, ya kenapa tidak, gitu kan. Tapi kalau misalnya mengendalikan untung, ya juga jangan jor-joran, gitu kan. Jadi lupa diri, akhirnya malah jadi terjerumus gitu kan. Oke, nah tadi di awal Bapak sempat menyinggung soal kunci sukses dan bagaimana cara menghandle di dalam trading begitu ya. Bisa dong Pak mungkin berbagi tips atau strategi untuk teman-teman traders nih sekalian, terutama bagi yang baru mau mulai trading nih Pak. Gimana nih Pak tipsnya? Ya, pada intinya yang pertama itu kita nggak boleh underestimate. Oke. Jangan terlalu percaya diri yang berlebihan, kayak gitu. Jangan lupa juga selalu monitor, gitu kan? Monitor maksudnya segala sesuatu itu tidak bisa dilepas sendiri.
Nah kebetulan kan kalau di DuPoint ini kan kita dibantu nih oleh tim analis gitu kan, posisinya yang kalau kita tanya seperti apa nih, ini prospek 1 jam ke depan seperti apa, atau prospek 1,5 hari ini seperti apa. Nah itu kira-kira bisa menambah input, minimal kita dalam mengambil keputusan itu bisa lebih pas lah. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita, waduh, kita jalani, misalnya tadi kan nggak underestimate gitu kan, ya udah pasti bablas gitu. Terus yang kedua ya belajar. Memang dunia trading ini kan nggak lepas dari belajar, ya gitu. Tahunnya belajar kan pasti ya tadi posisi news ya, news baik yang dilakukan oleh DuPoint sendiri, informasi dari tim analisa itu sendiri gitu kan. Tapi lagi-lagi kita juga harus percaya nih, kayak tadi orang masuk hutan, kalau nggak percaya guide-nya masalah. Betul. Iya. Oke, nah Pak, DuPoint ini kan dikenal punya program-program yang keren dan mendukung para traders nih pastinya nih kan. Apa pengalaman Bapak dengan program-program dari DuPoint dan apa nih yang membuat Bapak nyaman terus untuk trading di DuPoint? Mungkin boleh berbagi Pak. Yang pertama mungkin ini ya, reward ya. Reward ya. Jadi kita ini walaupun sibuk trading gitu kan, ada reward, kok kayaknya kita dihargai gitu kan. Oke. Posisinya. Jadi tidak dilupakan. Kita mau rugi ada yang ingat gitu ya, untung juga ada yang ingat. Padahal kita belum tentu ingat juga. Tapi minimal DuPoint itu care terhadap para traders ini. Lalu yang kedua itu adalah dukungan dari DuPoint itu sendiri, tim analisa nih gitu kan posisinya nih, yang kayaknya nggak capek-capek gitu kan. Kitanya sibuk nanya aja gitu kan posisinya, karena berusaha meyakinkan diri bahwa langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah on the track apa belum gitu kan. Sisanya ya sudah belajar lagi gitu kan. Oh benar nggak sih ngus gitu ya, oh ini Pak ada isu kayak isu yang terbaru nih kan, tentang election ya, pelantikan presiden. Ya, pelantikan presiden betul. Selalu menjadi isu politik, akhirnya berdampak ke ekonomi kan. Betul. Buat saya kan sejauh mana sih efeknya gitu kan posisinya, tapi ternyata beneran. Ya, betul. Grafik itu kalau kita lihat itu kan bisa bergerak naik turun juga cepat. Nah kalau kita tidak hati-hati ya sudah berarti lose gitu. Iya, betul. Kalau kita pengennya profit gitu. Iya. Nah, oke Pak, mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, ada nggak Pak pesan atau alasan kenapa para traders di luar sana nih harus mencoba trading di DuPoint? Pada prinsipnya yang pertama itu adalah memilih satu lembaga seperti DuPoint ini. Lembaganya harusnya itu tidak nih gitu kan, diakui oleh pemerintah atau tidak nih. Kalau pemerintah sudah mengakui ya otomatis gitu kan, berarti bisa dipercaya kira-kira gitu. Jadi pilihlah lembaga yang terpercaya seperti DuPoint ini. Lalu yang kedua itu adalah juga jangan capek untuk belajar gitu. Betul. DuPoint itu sarannya banyak. Kalau saya iseng buka newsnya itu nggak kayaknya terus-terusan itu. Mau lihat yang kemarin banyak gitu kan, mau lihat yang berikutnya juga banyak gitu. Lalu yang ketiga itu adalah jangan lupa belajarnya itu kalau seperti pemula seperti saya ini, belajarlah program demonya dulu. Oh iya, gitu. Penting banget. Kenapa? Di situ kita melatih gitu kan posisinya. Saya kalau belajar mobil gitu kan posisinya, pasti saya akan, walaupun saya udah bisa nyetir, saya pasti akan belajar demonya dulu. Yes, betul. Cara menyetir. Orang semua bisa ngegas, orang semua bisa ngerem gitu kan. Tapi begitu disuruh ngerem mendadak, itu biasanya panik. Iya, betul. Jadi mirip-mirip. Jadi belajarlah demo tadi. Memang agak kita tuh kadang-kadang nggak ada risiko nih, habis lah gitu. Tapi bayangkan kalau kita melakukan itu pada kondisi nyata gitu kan, yang ada kita nangis. Iya pasti. Tidak bisa tertawa kayak habis ya. Tapi kalau udah habis seperti tadi, baru kita iya ya nggak belajar kira-kira. Iya. Jadi uji dulu ya di situ. Betul. Jika memang sudah dirinya yakin gitu ya bahwa memang bisa, ya barulah kita melangkah ke yang tadi yang the realnya. Yes. Tapi jangan lupa belajar juga. Betul, penting banget ya. Kita bukan expert
Yang lebih expert kan tim analisnya dari DuPont itu sendiri. Betul. Wah, oke, luar biasa nih ya cerita dan pengalaman dari Pak Tatok Imbang hari ini. Terima kasih banyak Pak Tatok Imbang atas waktunya dan semua tipsnya nih. Semoga sukses terus ke depannya, dan juga buat kalian yang nonton jangan lupa follow sosial media DuPont dan update seputar edukasi, promosi dan event-event seru lainnya nih pastinya. Sampai jumpa di episode Traders Invite berikutnya. Stay safe traders.